Karena kalau ceramah itu, maaf, zaman sekarang ini pengennya dikepoki, pengennya digeguyu. Betul, ini urusan agama, tidak boleh bersandau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Dalam satu hadis, apabila namaku disebut di hadapan jamaah, kemudian jamaah tidak menjawab dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, berarti jamaah tersebut orang koret, pelit, medit, alias koret, dan dikhawatirkan nanti pada hari kiamat tidak akan dapat syafaat. Maka tidak berlebihan barangkali kalau saya mengulangi di dalam baca salawat ini. Ibu kita jawab sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hadratil mukarramina wal muhtaramin, hadratil mukarramati wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ustaz yang sangat saya muliakan. Saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah saya tidak mengurangi takdim ta'dib saya kepada iyahu. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan rahmat Allah pada malam hari ini alhamdulillah kita semua malah disungi umur, disungi sehat, lahir batin alhamdulillah sehat. Dan dengan rahmat Allah pula alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali atau dipertemukan kembali dengan keadaan sehat di tempat Sahibul Hajah dalam rangka tasyakuran wa tasalluman atas putrinya. Insya Allah besok katanya mau dinikahkan
Betul. Dan insya Allah barangkali putranya besok mau dikhitan. Betul. Kita doakan mudah-mudahan pernikahan anak-anak kita, anaknya Syekh Hajah, keselamatan, keberkahan oleh Allah. Dan juga yang dikhitan besok mudah-mudahan segera sembuh dan menjadi waladun sholih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahasa yang saya akan ucapkan pada kesempatan ini apa dengan bahasa apa? Arab, Inggris, Indonesia, Jawa, Sunda, Banten. Terima kasih. Memang bisa jalan wong Jawa jadi jauh baik. Sebab jadi wong zaman sengan lamun urip di senamang Jawa kayu wong urip jauh. Sejenak ceritanya. Jadi bahasa Jawa saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kula bangkit bersilaturahmi. Dulur kula, guru kula, pembawa acara pada malam hari ini kula niki Didi Ayun ceramah Didi. Pengen silaturahmi. Ya alhamdulillah wasilah Ustaz Jungudi. Beliau setengah bulan yang lalu rawuh ning Sukamandi. Kula diaturi cepene kan ceramah. Lah Didi ahli ini kula. Ceramah mah Didi ahli. Wong kudu weten ahli-ahli. Kula mah cepet kula Didi ceramah boten pripun-pripun nggih pokoknya mah kiai. Didi kiai kula mah Didi. Kebodor urip. Jadi kula kok sampun ganti jawab. Akhirnya kula iki wis sare mokoten mah. Kula ini pengen silaturahmi secara masyarakat Saktia. Ya alhamdulillah sipang niki kula bangkit hati. Jadi Ayun ceramah. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak jangan menganggap ceramah. Kita buang ceramah. Kalau memang ada pengajian bagus pengajian. Sebab kalau ceramah tidak ada hadisnya. Tapi kalau pengajian walau sebentar surga tempatnya nanti. Betul. Robah aja, jangan ceramah. Karena kalau ceramah itu maaf zaman sekarang ini pengennya dikeploki, pengennya digeguyu. Betul. Ini urusan agama, tidak boleh bersendau gurau bercanda tidak boleh. Bahkan kalau bisa bapak-bapak ibu hadirin semuanya nangis kepada Allah. Jangan sampai ketawa. Seniki mau kata-kata pada keplok, pada ngeke. Yang salah siapa? Apakah mustami'innya yang demikian? Apakah mubaliknya atau penceramahnya yang demikian? Siapa yang salah? Yang salah adalah kepiting. Betul Ustaz Muhaimin? Yang salah. Tapi dalam hal ini maaf, saya ajak yuk kita niatkan ngaji. Karena ngaji hukumnya wajib. Dan ngaji insya Allah semuanya dapat rahmah ridha Allah. Dengan rahmah ridha Allah insya Allah akan diberi keselamatan, kelancaran, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yes ngaji be ngaji. Pembawa acara tadi sudah berbicara bahwa pada malam hari ini adalah dakwatul islamiyah. Ini tepat sekali. Baru saya dengar sekarang ini. Pembawa acara berbicara demikian. Biasanya menceramah. Iki dakwatul islamiyah. Memang kita semua alhamdulillah ditakdirkan dinasibkan memeluk agama Islam. Ini harus dipegang teguh. Jangan sampai roboh. Jangan sampai lepas daripada Islam. Insya Allah Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dasar tujuannya li sa'adatil bashar fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Betul. Insya Allah jangan khawatir. Sementara manusia kebanyakannya di kolong langit ini semua kepengen bahagia, kepengen selamat, kepengen lancar, semua. Terlepas daripada orang Sandiah, tentu semuanya kepengen selamat, semuanya kepengen bahagia, bahkan gak tanggung-tanggung pengen selamatnya sampai akhirat, padahal yang dunia udah salat. Betul.
Ini lagi bicara orang sana nih. Kalau orang Sandia insya Allah kondusif Islamnya. Gimana pun harus dipertahankan. Bisa pertahankan dengan ilmu. Talibul ilmi talibul rahmah wa talibul ilmi ruknul Islam. Orang yang kepengen dirahmati oleh Allah, apa dirahmati? Disayang, dieman, dikerunyani, diwelasi. Pengen ibu-ibu? Pengen? Oh ya Allah, tak terhingga, tak terbayangkan kalau manusia disayang oleh Allah, manusia dirahmati, dicintai, dikerunyani, diwelasi oleh Allah. Tidak terbayangkan kebahagiaannya. Lagi wong wadon bayi diwelasi laki ini senangi luar biasa. Betul ibu? Wong wadon disenangi diwelasi karo laki ini senangi luar biasa. Dong ini seminggu peragat-peragat lah kemaning sing hebat melaki kita. Padahal laki kita mau ngasih apa sama kita? Hanya tabu beduk dua. Tapi kelawan sebab wauni kedongengi botan peragat-peragat. Lebih-lebih kalau kita dirahmati Allah. Betul. Pertama kali untuk dirahmati oleh Allah adalah memeluk agama Islam. Alhamdulillah kita semuanya orang Islam. Semuanya orang Islam. Namun kebanyakan pada saat sekarang ini hanya pengakuannya doang Islam. Pergaulannya, apanya sudah melenceng daripada ketentuan Islam. Betul. Lah masa wong Islam bersalat? Masa wong Islam teler? Insya Allah kalau di Sandia nggak ada yang teler insya Allah. Kalau mabok wallah langsung nggak tahu. Kalau teler insya Allah nggak ada. Betul. Gimana cara untuk kekuatannya Islam agar kita hidup ini dapat rahmat setelah kita masuk Islam? Ikuti ketentuan-ketentuan Islam dari semua aspek, semuanya. Tingkah laku kita, obrolan kita, perpakaian kita, Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Terus belajar qorib saya dari Ustaz tadi yang qorib saya belajar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Setuju Bu? Setuju enggak? Ya lah monte bahasanya enak nuhun. Kalau bahasa ini orang enak tidak wajar orang tidak ahli ini. Betul. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam keseluruhannya. Sudah tentu mamangane Islam itu bukan ngajarkan sholat saja. Mangane itu mangan Islam. Tingkah lakunya, obrolannya dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita menjalankan Islam yang sesungguhnya, insya Allah kita dirahmati oleh Allah. Dan kita jangan ikuti tindak tanduk perintah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Senikem peripun ibu-ibu wong Islam, wong wadon ing daerah Rika pada Pahato, Kempole, Katon, Lekton, Keleke, Dadaton, Dadane, Rambuton, Rambute, Siliton, Silite, Wudelton, Wudele, Nonoton. Sudah enten sedikit. Mudah-mudahan masyarakat Sandia khusus semua dan jangan sampai ikut-ikutan kayak mereka. Haram hukumnya. Apalagi sampai yang Lekton, Pahaton, Siliton, Rambuton pun tidak boleh.
Kalau ada laki-laki yang lain harus ditutup. Di mana kek, termasuk di rumah, haram perempuan membuka rambut kecuali di kamar dengan suami, buka bebas. Harus dibuka, betul? Setuju? Kalau dengan tapi kalau dengan orang lain, ibu-ibu harus jaga orang Islam tidak sepantasnya membuka aurat, tidak, dosa besar, nanti akan dihisab, disiksa oleh Allah, dijambak si tuang jauh. Tinggal di dalam kitab Qudul dan cerita-cerita yang demikian. Jadi harus hati-hati. Dan Allah sangat menghargai ibu-ibu, sangat mewalasi ibu-ibu. Bukti ini Quran dan surat Isa lanang boten dan surat Hijal boten. Jadi ibu-ibu pun harus nerima, disayang, dieman sareng Allah. Betul ibu-ibu? Terus apa sudah? Ini sedih lebay. Ular ada kesipangan kas untuk pengawasan kerihin. Bahkan seniki aing beriki wenten telepon yang jepeni keluarga bule seniki pulau tinggal dunia. Karena memang pulang itu keberatan. Bisa cuma ini wow itu beneran. Betul ini terus mau kibin senghajat. Yang bagi majarakan pe almarhum mungkin tempatnya jadi dekat almarhum pabrik almarhum. Betul ngomong sinten ya kulanya salah betul ketakan sinten bisa cuma dibantu di barang memiliki betul enteng kepenya betul sehat. Ya alhamdulillah bagaimanapun beliau selain beliau sampai bangkit silaturahmi miliki menawi dengan silaturahmi miliki sedang teni didawakakan umur dan sedang teni disungi rezeki sing tata. Insyaallah dengan silaturahmi akan disungi panjang umur dan akan disungi rezeki sing kata sesuai dengan sabda Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi asrihi falyasir rahimah. Lamun wa kepengin diatakan rezekine didawakaken umure hubungi silaturahmi. Niate kula nek ayo silaturahmi lah setitik yang nembokan sedih dua makaliwatan bokan. Wis ditambah di semet malih wis 10 menit malih wae. Setuju kan? Setuju kan? Oh jelas. Lah betul lambat apa? Ngaji mesti dile bae wis. Yang penting ngaji ini sedile dua jarane sangat luar biasa. Boleh cerita. Kanjeng Rasul lagi mamuruk ning Masjid Madinah darangaken surga. Ala ainun ro'at wala udun sami'at wala kutiro ala qalbi basar. Sangat indah, sangat baik, sangat segala. Sahabat katakan ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah surga? Dijawab oleh Rasulullah, ya ashabi, man arada an yandura ila ahlil jannah falyandur ilal muta'allimin. Wahai sahabatku, kalau kalian kepengen lihat calon-calon tempat surga, lihat orang yang ngaji. Hadis ini ada dua riwayatnya. Barang siapa yang kepengen dijauhkan dari api neraka yang diampuni oleh Allah, lihat orang-orang yang ngaji. Malam ini kita niatkan ngaji. Untung bapak-bapak diampuni dosanya, ditepiakan saking neraka ini, dibandingkan surga ini. Ngaji walaupun sedela, karena ngaji walaupun sedela dalam hadis dulu suka seakan cimat jicil ilmi la tangas sukolaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi al-firaqabatin. Duduk-dudukan ngaji sebentar, tidak megang kitab, tidak megang kalam, lebih baik daripada merdekakan hamba sahaya 1000. Ya Allah sangat besar. Setuju ngaji? Setuju? Yuk kita ngaji. Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang tujuannya li sa'adatil basar fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan catatan harus betul-betul kita orang Islam jalankan ketentuan-ketentuan Islam dari semua aspek. Betul. Pergaulanane, obrolanane, pakaianane, dagangi, tanini, sarai, segala harus Islam. Yakin. Kalau memang ada orang Islam cilaka di dunia maupun di akhirat, jangan salahkan Islam, salahkan diri kita karena kita jauh dengan
Islam. Islam tidak cukup hanya pengakuan Islam, harus dibuktikan. Wayahe salat kata wong Islam sing ora salat. Zakat akeh sing ora zakat. Puasa akeh sing ora puasa. Wau sampun dijelaskan sareng kecil kula yen bahwa puasa adalah diwajibkan oleh orang yang beriman siapapun orangnya. Kalau tidak berpuasa diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yuk kita ibadah semuanya agar kita selamat dunia akhirat, lancar dunia akhirat, senang dunia akhirat adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat saja. Sing arane ibadah niku dede sholat saos dede puasa haji saos dede, semua perintah Allah dan Rasul harus dikerjakan. Kan wonten pandangan wong Jawa Islam itu ngaturi sholat tuang. Di Islam luas, semua diatur oleh orang Islam. Ngisi ngentuti segala macam. Tidak hanya sholat saja. Yuk kita jalankan ibadah perintah Allah dan Rasul kerjakan. Yang namanya ibadah itu bukan mengerjakan perintah Allah dan Rasul, tidak. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah pun itu adalah ibadah. Dari sini yuk pada ibadah aja maksiat. Maksiat adalah dosa. Betul. Yuk ibadah agar kita ini selamat dunia akhirat, agar bahagia lancar dunia akhirat. Insya Allah dengan ibadah disuanganane tentram dan tenang, bahagia, rizkine kata, rizkine Allah ngisuni rizkine kata. Kenapa? Karena Allah ngedamel dunia dan seisinya untuk orang ibadah. Yasta'inu bi ala ta'atillah, agar kita minta pertolongan, bantuan untuk melaksanakan ibadah tentu dengan dunia. Karena bagaimanapun orang di dunia ibadah lemes. Benar? Yuk kita dagang. Kalau memang ahli profesinya dagang, silakan dagang. Yang tani silakan tani. Barangkali kalau yang namanya kuli sehingga yang beruntung, yuk kuli silakan semuanya kerjakan oleh kita, tapi jangan lepas daripada syarat rukunnya dagang. Karena kalau lelakon akan dimasukkan ke ibadah, bukan sholat saja, dagang pun ada rukunnya, syarat rukunnya, tani pun ada syarat rukunnya, kuli pun ada syarat rukunnya. Itu harus dibakti. Boten dibakti mau boten ibadah. Kadang-kadang dagang sedikit kata wong dagang pada ngurangi kiloan, pada ngurangi meteran, walaupun niatnya ibadah. Kalau terjadi demikian tidak masuk ibadah. Termasuk juga sholat. Kadang-kadang kula sholat bahasanya ibadah ning Allah, tapi sholat tidak ke syarat rukunnya. Waya itu makninah laku waya itidal boten ngeten. Ya gimana kalau ibadah yang demikian, ibadah kan boten sesuai sedang aturanane, tentu nih boten diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua pekerjaan sing dilakoni sareng wong kang boten wonten ilmune boten diterima, la tuqbalu. Sedangkan yu pada ngaji ibadah terusakan, ngaji terusakan. Karena bagaimanapun ngaji sebagai rajanya ibadah. Paham? Kalau sholat bibitnya ibadah, kalau ngaji bapaknya ibadah atau rajanya ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Maaf, lamun wong sedia ngomong mengketan, mang tolong tumbasakan bibit wedus. Kiri-kiri singaran bibit wedus kulanang tuh ada. Terus kiri-kiri deh. Lamun wetan wong ngomong, tolong ditumbasakan bibit wedus, numbase lanang tuh ada. Pasti wadon. Gangge. Tapi kalau memang wetan wadon doang lah kelanangnya udah bakal nganak. Betul? Ibadah pun demikian. Kalau boten nonton ilmu ini boten beres, boten menghasilkan apa-apa. Sehingga ngaji diwajibkan, karena ngaji adalah menghasilkan ilmu.
uning haram, uning wajib, uning halal, uning syarat, uning rukun dan seterusnya. Dengan ilmu wau bangkit beriman. Dengan ilmu manusia bisa beriman. Dengan iman dibuktikan dengan takwa. Kalau iman dorongan hatinya, kalau takwa buktinya. Dan ini alhamdulillah bukti ini wong sedia pada iman kabeh. Tapi sayang nih masa masyarakat sedia seminggu. Betul Ustaz Mohim. Yang beriman, alhamdulillah. Insya Allah mereka pun beriman. Cuma orang ngaji. Insya Allah mata ngaji nih sedia nih kita pada ngaji. Malah kata kiai guru-guru kula niriki, malah kata ustaz pada ngaji, terutama anak-anak kita jangan sampai terbawa arus. Kalau kosong daripada akidah, ya Allah sedikit rentan tergelincir. Tapi insya Allah dengan iman bagaimanapun, namun wong Islam wis ora gelem ngaji padane iwak ora gelem mancing banyu. Pripun? Lamun wong Islam ora gelem ngaji, boten ayo ngaji. Padane iwak wis ora gelem mancing banyu. Mati. Pripun? Kelepak. Ujung-ujungnya mati. Benar? Benar. Tapi kalau ngaji insyaallah dicukupi. Bahkan ada hadis man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menggali ilmu fikih, kafahullahu ham akan dicukupi apa kebutuhan kita. Dan bahkan Allah menjelaskan hadis wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang sing boten diduga-duga yuk. Pada ngaji malah kepompong pada kata guru-guru kula, kiai-kiai kula terutama sing nem-nem harus kita bentengi agar anak kita menjadi beriman dan menjadi orang takwa. Orang beriman, orang takwa, calon surga semuanya. Alhamdulillah. Kenapa ngaji diwajibkan? Karena ngaji menghasilkan ilmu. Contoh, dia tahu, sudah tahu, pengen tahu. Islam diumpamakannya mobil. Ini lagi kuliah umum dulu, ngaji umum dulu, nanti urusan pengantinannya nanti. Betul, urusan sunatnya nanti. Jadi malam hari ini acaranya ini, ya Allah, materinya banyak. Materi sunatan, apa nih pengantinan, sunatan, bener kan? Malah wau sampai disinggung Ramadan, dan iki umum wis papat, amplopnya kudu papat. Betul, lemes amat. Islam itu diumpamakannya mobil. Bapak-bapak punya mobil bagus, mobilnya luar biasa, mobilnya Fortuner sekalipun, tapi nggak ada mesinnya. Kira-kira manfaat tidak si mobil tersebut? Kenapa? Karena boten mesin. Nah sekarang mesinnya bagus, mobilnya bagus, nggak ada bensin lagi. Manfaat nggak? Boten. Islam pengakuannya hanya Islam, tapi tidak ada imannya, nol. Sekarang orangnya Islam dan beriman tapi tidak ada ilmunya, nggak jadi. Jadi harus ngaji menghasilkan ilmu, dan ilmu akan membawa iman. Dengan iman kita akan aman dunia dan akhirat. Tidak iman akan jadi siluman dunia dan akhirat. Betul? Insya Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah iman. Dengan iman akan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus.
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Sesungguhnya orang beriman dan yang beramal soleh nanti akan ditempatkan di surga Firdaus. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat Sakdia khususnya yang hadir pada akhirnya nanti kelak ditempatkan di surga dengan sabab kita iman dan beramal apa amal soleh? Ya, amal-amalan sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para ulama-ulama kita, yang namanya ibadah itu yang disebut amal soleh. Termasuk sahibul hajah malam ini menikahkan putrinya, salah satu diantaranya adalah amal soleh. Betul, karena perintah agama. Menikahkan anak ini perintah agama. Jadi bapak-bapak sing lebih kecil bukan sampun kepengen laki akan bukan kepengen rabi akan perintah agama, tapi sampai diingkin sampai akhirnya kata pemuda-pemudi pada nyelonong. Kalau terjadi penyelonongan anak kita, fa ismuhu ala abawaihi, dosanya terjadi kepada dua orang tuanya. Syarat dinikahkan. Apa yang namanya nikah? Akdun yatadammanu ibahata wat'in bilafti inkakin au tajwidin au tarjamatin. Yang namanya nikah akdun, satu akad-akadan yang nyimpen di dalam akad-akadan ini ibahata wat'in, dibolehkan wati, hubungan dengan lawan jenis tentunya. Yang awal-awalnya haram, bersentuhan, apalagi sampai idkhol, lagi bersentuhan aja udah haram, lagi deket-deketnya udah haram. Tapi dengan adanya pernikahan dibolehkan ibahata wat'in bilafti inkakin au tajwidin, dengan bahasa CP wali angkah tuka wa zawwajtuka, dari pengantin qabil tu nikah. Dengan demikian anak kula lanang wadon dihalalkan hubungan. Betul, betul. Sebagai orang tua di dalam satu hadis diterangkan inna min haqqil walidi ala waladihi ay yuhassina ismahu wa yu'addibahu. Harus anak kita diajari namanya yang baik, Islam. Pertama dari segi ngaran aja harus kita ikuti aran Islam. Apakah zaman seniki anak-anak orang Islam pada gelati aran artis seniki, pengennya Desi Maisuri, Desi Ratnasari, betul, Manohara, wah hebat seniki watak. Aran Islam wis arane anaknya Siti Aisyah lah kuno. Anak wis Muhammad bayi wis ora kuno. Kepengene apa? Kepengene sing macam-macam bae. Islam itu sampai ngaran harus dikasih aran. Dokoni Ahmad Muhammad atau Siti ceniki boten teng Islam pun. Wong sedia aja miluan kayu wong Jakarta pengene artis. Wong anak wadon diarani kapal. Wis keluyuran bae. Wonten malih wong lanang arane anake truk jadi anak herder itu cuma tapi sampai wis wong sedia mah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim niku cembalan Abdul Muhaimin, mantep nih. Abdul Muin, Abdul Salam, sing wadon Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, enda bagus, tapaulan aran dari aran. Kemudian diajar adab, tata krama. Tata krama ini harus begitu. Tata krama ini harus. Bahkan insya Allah dengan tata krama akan diangkat derajat anak kita. Kata Imam Junaid dalam kitab Tanwirul Qulub, arba'un turfa'ul abdi ala darajat, manusia akan diangkat sampai tingkat tinggi biar batin.
Wa in qalla amaluhu wa ilmu, sekalipun sedikit ilmunya dan amalnya, yang penting 4 macam ini kita kerjakan, kita didik untuk anak-anak kita khususnya dan pada kita pada umumnya. Al-khilmu was-sakhawatu wat-tawadhu wa husnul khuluq. Seniki anak-anak kula pada boten bangkit ning aran adab-adab tata krama. Nane wong tuane dodok ning sor, anak dodok ning dhuwur. Wong tuane melaku ning buri, anak ning arep. Malah seniki mau ada bebasan kamam iki wong tua iki sampai secara umum seniki anak-anak konsep pada boten bangkit bebasan. Benar pada dusun boleh boten penting kita didik. Wa ayu jauh ida balagha, kita kawinkan apabila anak kita sudah balik. Aja ngomong jes mangku baik je cirana je lulus kuliah, kira mah dorong lulus. Jare wong tuane bieu geus lulus kuliah, tapi di dalam tengah-tengah perjalanan karena selalu akhirnya udah kerasa maning melendung. Na'udzu. Kalau terjadi demikian siapa? Orang tuanya dosa. Sekali lagi, kalau memang anak-anak kita sudah harusnya dinikahkan, jangan dinanti-nanti. Harus kita nikahkan, jangan menyimpang daripada ibadah. Karena nikah adalah merupakan satu ibadah. Bahkan nikah ini minas syara'il qadimah, dari syariat yang terdahulu. Kanjeng Nabi Adam dulu nikah dengan Siti Hawa. Kanjeng Nabi Adam dulu pakai mas kawin dengan baca sholawat. Termasuk hatta yakuna fil jannah, pernikahan sampai pada hari kiamat nanti di surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan dinikahkan kembali oleh Allah di surga. Barang siapa yang tidak nikah sampai terjadi penyelewengan, na'udzubillah, dikhawatirkan tidak akan masuk surga. Karena kalau kita anak kita berzinahan, ada hadis iyyakum wazina fa inna fi arba'a khisalin, sesungguhnya perzinahan menghasilkan 4 macam. Namun terjadi perzinahan ini yang buat teman kawin wau nikah. Bahkan sedikit maaf Ustaz, coba mumpung ingat, saya tidak mengharamkan, tidak, tapi kurang afdol. Sedikit aran nikah niku pada kepengen ini bahasa Indonesia saus. Sedikit saya terima nikah kepada perlu dibahas oleh ustaz-ustaz. Kalau kita lihat dalam segi ketentuan, perempuan itu maf'ul yang kedua. Yang namanya maf'ul itu bukan kepada, pada. Sebetulnya salah sedikit, beda sedikit kepada dengan pada. Ya memang kepadanya itu, pada yaitu, tapi kalau kita jujur dari segi kalimatnya dan dari segi tarkibannya, yang namanya maf'ul alladzi yaqa'u bil fi'l, yang kena pekerjaan. Wong wadon nalikane sampun dikawin serang wong lanange kenang pekerjaan. Apa pekerjaannya? Barang utuh bisa jadi bubar. Paham? Sebelum dinikah ya haram, jangankan sampai demikian, ngerendengi baik, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Randang rendeng nyompoknya aja, ke teleponnya aja udah haram. Tapi kalau sudah nikah bukan haram lagi, malah harus dijos. Betul. Sehingga nikah jangan kepada, pada. Karena pada tarkibannya adalah jadi maf'ul kang jadi ning si wadon, wong wadon kang awalnya haram, tapi lamun sudah ada pernikahan bukan haram lagi, harus dikerjain. Barang utuh menjadi rusak. Paham? Oh, pada udah paham tuh ya. Ngejahit tuh, Bang. Kenapa? Ngejahit. Barang utuh jadi bubar itu dengan bahasa Jawa. Karena kalau kita pikirkan, kalau kepada hanya pemberi penghargaan dan kepada yang terhormat, Bapak Bupati, Bapak Camat hanya memberi penghargaan, tidak langsung orang tersebut mengerjakan. Betul. Nah seandainya, kalau seandainya dibenarkan kepada, mungkin ayatnya
Fangkihu ma tobalakum, mungkin fangkihu lima to, termasuk wa angkihul ayama, angkihu lil ayama, ini langsung maf'ul. Ini perlu diperhatikan. Jadi dikala anak kita makan nikah, tetap lamun bahasa Jawa kula terima nikah lamun Sunda kula terima nikah ka, lamun Indonesia saya terima nikah pada, sing singkat padat adalah bahasa Arab. Qabiltu nikahaha bimahril madkur halal, beres. Perlu diperhatikan, terutama tokoh-tokoh agama harus diberi penjelasan mereka. Jangan sampai kadang-kadang ada saya terima nikah dengan, mutlak batal pernikahannya kalau pakainya dengan. Lamun dia rewang jawab kulit terima nikah sereng, tidak sah pernikahannya. Ada aturan-aturan. Jadi pernikahan ini bukan hanya sekarang saja, dari zaman dulu sudah ada pernikahan, termasuk nanti di surga pun ada pernikahan. Nah, sehingga dianjurkan di dunia ini adanya pernikahan. Apa? Ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena Allah sudah menjadikan sunnatullah, setiap makhluk ada pasang-pasangannya. Lanang pasanganane karo lanang, pasanganane karo wadon, langit pasanganane karo bumi. Wedus ngane pasanganane kabeh, sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an subhanalladzi khalaqal azwaja. Betul? Betul? Mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Setelah Allah menjadikan menciptakan pasang-pasang aja selanang solong harus nikah dulu. Waduh, sampun Allah ngisunganane kenikmatan ibu-ibu. Kiri-kiri lamun Allah boten ngedamal pasangan antara lanang lan wadon. Wong lanang anyawan tene lanang doang kayak apa? Kula boten ngebayangaken lamun Allah ngedamali wong lanang doang ning dunia niki aya apa? Pasti wedhus acak-acakan. Betul. Terus napa sampun nggih? Ya tentunya dalam pengajian ini boten akan sampai sedanten karena keterbatasan waktu. Lamun kepengen kata ilmu ning ngaji Bapak. Benar, tapi boten ngaji. Ari pengajian mah kata niki waktu ini terbatas. Dan niki boten kerasa malih kula ngomong sampun sejam setengah. Jadi saya reret. Permasalahan ini malah terlalu kata yang saya temukan, tidak mungkin saya akan jelaskan semuanya. Betul. Jadi lamun bapak-bapak pengen kata ilmu ini tentang pernikahan ini, tentang sunatan ini, tentang Ramadan ini, tentang Islam ini, harus kita ngaji. Ini sekedar istilah wong adus tinggal nyiram doang lah. Wong lamun kepengen kulane kata harus ngegali pribadi seumurku. Benar? Benar? Demikian. Apa tujuannya? Wa faidatuhu baqaun nasli. Faedahnya pernikahan adalah sing dipune tetap terbe keturunan. Kanjeng Nabi sangat bangga. Fa ini mukasirum bikumul umam. Kalau umat kanjeng Nabi pada ayat nikah, kata anak putune fa ini mukasirum bikumul umam. Jadi patah mubahin bikumul umam, bangga kanjeng Nabi. Jadi harus pada nikah tujuanane baqaun nasli wa qiftul farji minajina, harus menjaga farji daripada perjinahan. Sebab wau nike lamun teh boten wenten wong wadon, wedhus acak-acakan. Termasuk lamun wenten wong lanang duang, ai wong wadon duang lanang boten, tahu bedug ilang wae. Setelah wenteni pasang-pasangan, Allah menganjurkan pernikahan. Perintah Allah wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum al-ayat.
untuk menjaga perjinahan. Sebab kalau sudah terjadi perjinahan, wow sangkun tak kajarakan, lamun uang isa melakukan perjinahan akan disungi sangsine papat. Pertama, yudhabul baha'u an waji, dirangkan bahak niku semacam gagahi, semacam keagunganane dari mukanya sudah saja burang petang. Tapi insyaallah dulu ini ahli ibadah kan, wong ahli ibadah saja darah ini pada menjorong sampai padang. Alhamdulillah. Tapi lamun buat nak ibadah komoh jejinahan seniki lagi ngetren jejinahan seniki boten pun harus jaga masing-masing anak-anak kita jangan sampai terjadi. Sebab kalau perzinahan adalah akan dihilangkan kebanggaan, keharmonisan, kewibawaan dari muka, termasuk akan disunganane rizkine syarat itu. Rizkine syarat. Bahkan akan dibenci, dibendu oleh Allah. Termasuk yang keempat adalah yujibul khulud finnar, akan diwajibkan mereka masuk neraka kalau tidak tobat. Kalau terjadi uang Islam ngelakoni perjinahan hasil papat laut. Sehingga alhamdulillah Allah ngisungi pelaturan yang kita seranten agar jangan sampai terjadi perjinahan, dibentenakan pernikahan. Nikah, beberapa permasalahan nikah ini bukan hanya sunnah. Nikah ini wenten sing hukumnya sunnah, wenten sing hukumnya wajib, wenten sing hukumnya haram, wenten sing hukumnya makruh. Sudah tahu? Sudah tahu? Mau tahu? Pertama wajib. Sekira-kira niku dalam boten menikah nyelolong. Sekira-kira seseorang boten nikah terjadi nyelolong, wajib nikah agar jangan sampai terjadi nyelolong. Wenten sing haram, wenten sing haram. Nikah barang yang tidak memenuhi persyaratan asrutnya tidak haram. Kayak sedikit maaf kata-kata wong wadon ditinggal laki nih luar negeri sedikit kata maaf ditinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun lagi berbalik labine laki nanti dia ditinggal. Lamun tolak raja ini, lamun tolak bain 100, 3 bulan 10 hari, 100 hari. Lamun iddah wafat arba'ata ashurin wa asro. Apa dasar adanya iddah? Litta'abud. Secara akliyah lawan ditinggal karo laki ini 3 tahun, 8 tahun segala macam tentunya baru atau waktu artinya peranakan ini sampun betul. Tapi gimana ketentuannya setelah dicerai berapapun ditinggalnya tetap harus nunggu id. Demikian urusan muimin sampun kahaka. Terus ditinggal di kita lawan. Bahkan sekarang ini maaf yang ngomong orang kata wong wadon mengajukan yang pengadilan tuntutannya tidak sesuai dengan aturan agama, kemudian dipegatkan oleh pengadilan menurut ketentuan agama, itu tidak sah karena yang berhak mencerai adalah suaminya. Sedikit kan kata wong wadon di bakta wayu karo laki lapor ing hakim dipegat. Apakah tuntutannya sudah sesuai dengan Islam? Belum. Karena disegat talek di sana apabila saya menyakiti badan jasmani. Betul. Apabila saya menyakiti badan jasmani. Apabila istri saya mengajukan kepada petugas dan istri saya membayar iwal sekian ribu, maka jatuhlah talak saya 1 kalau menyakiti badan jasmani. Tapi kalau tidak menyakiti badan jasmani belum dapat tuntutan seperti itu, dipegat ke pengadilan. Rumah sana beres, mungkin di dunia beres tapi urusan akhirat belum beres. Dan aja bukan bapak-bapak arep kawin takoni dikit sing sahih melamun arep kawin perawan karo matine laki beres
Sedikit ada mengkhawatirkan kalau terjadi demikian gimana pernikahan kita. Sementara patokan yang harus kita ikuti adalah aturan agama. Gitu Ustaz Muhaimin mengatakan, kata sedikit haram hukumnya. Ada yang makruh, ada karena anin, karena tidak iktidad, barangkali tidak mampu baik nafkahnya maupun nafkah lahirnya beten geni makruh. Ada model kula sunah, bahkan disunahkan ini lamun bapak-bapak sampun sunah telu malih. Setuju? Iya bapak-bapak sengaran sunahku daiwa niki sing sampun sio tambah telu. Setuju? Pasti sing boten setuju ibu-ibu. Itu sunnah. Tapi kalau sekira-kira kula betulan dan pernikahan bernikah terjadi zina, wajib hukumnya nikah. Wajib. Karena perzinahan diharamkan, nikah pun akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Betul? Jadi bisa malih, bisa sedangkan pada ngaji sedangkan yang dipenuhi hukum, yang dipenuhi ketentuan Islam dan supaya beriman, dan termasuk Nabi boleh sedangkan takwa. Dengan takwa walika wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang yang bertakwa nanti akan digiring semuanya langsung ke dalam surga, bukanlah kali kumali. Jadi kulani bagaimanapun yuk kita ibadah, termasuk nikahkan anak kita, termasuk sunat adalah sunat, hukumnya wajib. Kalau kesunahannya waktu, adapun masalah sunat wajib. Waktunya boleh. Apakah bari matang 10 ibu nih ning daerah kilen nyunat anak niku kadang-kadang sambil cukuran. Wenten sing sambil matang 10 ibu nih sunat. Wenten sing umur setahun, wenten sing umur 3 tahun. Silahkan, kalau waktu boleh dikatakan sunat, tapi kalau urusan sunat wajib hukumnya. Sehingga anak orang Islam apabila umurnya sudah mencapai 7 tahun harus wajib sudah disunat. Iki kadang-kadang anak orang Islam sekolah wis SMA urung disunat. Kata SMP, SMA malah kata. Bagaimana anak kita? Sedangkan anak yang sudah umur 7 tahun wajib diajari sholat, wajib pun sholat, termasuk puasa. Apabila anak kita sudah mampu puasa 3 hari berturut-turut, wajib 1 bulan penuh puasa. Jadi kadang-kadang anak kula pengen puasa, ibu nih marah-marah. Wis ra jadi puasa maning jeneng barang puasa turu bae jeneng adineran apa sing ngomong. Kata-kata imam kota. Berikan sugesti, dorongan supaya anak kita. Dasarnya apa? Baik sholat maupun puasa tamrinan lil ibadah, agar membiasakan anak kita mau ibadah. Wong ibadah niki lamun mboten sing cilik melik rada dadi pokok sing cilik melik kawin ibadah di barang waktu dia sampun janggaran bergelem ibadah. Jadi harus kita didik, kita ajarkan, kita arahkan mereka di jalan Allah, di jalan yang diridhai Allah. Gimana? Sebab anak menjadi amanat. Kalau anak kita baik, insya Allah kita akan dapat pahala. Tapi kalau anak kita dibiarkan sampai maksiat, terjadi dosa maksiat, tanggung jawab orang tua. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dambin amila wa alih. Barang siapa yang meninggalkan anak-anaknya tidak beribadah, semuanya tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau anaknya soleh, insya Allah kita akan ditolong oleh anak kita yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, hadirin semuanya dapat rahmah ridha Allah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hanya itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian sedikit ini ada manfaatnya dan ada barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ngadu amali la usah jauh.
Amin ya mujib as-sa'ilina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan taftahu lana biha al-ilma wa rizqa wa ridha wa taysir wa tabra'u biha anal faqra wa syarra wa ta'sir wa takuna lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wa nariya 'adiyya wa taniyatan ya sattar ya rahim ya jabbar. Allahumma jinna min nabiyya mujib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika bi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatika wa ibadika salihin. Antu sallima sahibal hajj wal hadirin wa atil barakata lima li sahibal hajj wal ajilin. Warham sahibal hajj wal hadirin wa atil barakata lima li sahibal hajj wal ajilin. Rabbana qan'na bima razaqtana wa barik lana bima a'taytana wa khulq 'alaina wa 'ala kulli ghaibatin bi khairin innaka 'ala kulli shay'in qadir ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qawwil umurana ma'al a'mali shalihah aslih hasadana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa quburana wa wasi' rizqana wa sumardana wa sallimna min afatina adabil akhirah wa min fitnatil innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin da'wa ujiya subhanakallah tahiyatun siya salam wa akhiru ta'ala. Pengampunan mari bapak-bapak hadirin senatan barangkali ya kata-kata tulis buatan saya tidak berkenan saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan pengajian ini ada manfaat barokahnya untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.